Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan di rumah ya nak. Hari ini kita belajar lagi di tema 1, subtema 3. Materi kita hari ini adalah gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan, pemantulan bunyi, dan tujuan manfaat dari kerjasama. Simak videonya ya. Simak teks berikut ya. Bermain petak umpet. Petak umpet merupakan salah satu jenis permainan tradisional. Permainan ini harus dilakukan di tempat yang luas. Jumlah pemainnya paling sedikit 3 orang. Permainan ini memerlukan kaleng yang diisi oleh beberapa batu kerikil. Banyak kerikil disesuaikan dengan jumlah pemain. Kaleng tersebut nantinya akan diletakkan di dalam lingkaran sebagai penanda tempat tinggal. Selain itu, kaleng juga bisa diletakkan di bawah pohon, tiang kayu, atau tembok. Nah, nanti kalian bisa menyimak lagi, membaca lagi di buku tematik kalian di halaman 246. Untuk mereview materi, nanti kalian boleh mengerjakan, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat kan? Gagasan pokok itu di kalimat utama. Gagasan pendukung ada di kalimat penjelas. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi, yaitu dapat merambat, dapat dipantulkan, dan dapat diserap. Sebelumnya kita sudah belajar tentang bunyi, ya, tentang bunyi dapat merambat melalui benda gas yang kita berbicara, benda padat yang lewat telepon kaleng dari benang, dan benda cair melalui ember yang dikasih air. Kita sudah belajar tentang bunyi yang dapat merambat. Nah, sekarang kita nanti akan belajar lagi yang bunyi dapat dipantulkan karena mengenai benda yang permukaannya keras seperti batu, kayu, dan kaca. Ternyata bunyi juga dapat dipantulkan. Nah, dengan permukaan yang keras seperti batu, kayu, dan kaca. Lanjut, bunyi dapat diserap jika mengenai permukaan benda yang lunak. Nah, ternyata bunyi sudah bisa diserap dengan benda yang permukaannya lunak seperti karpet, karet, dan nah, berdasarkan jenisnya bunyi pantul. Nah, dibedakan sebagai berikut. Ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi aslinya. Jadi dia dipantulkan terus kemudian bunyi aslinya lebih kuat, yaitu pantulan yang terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul kurang dari 10 meter. Nah, jadi dia tidak boleh lebih dari 10 meter, dia hanya 10 kurang dari 10 meter, agak dekat ya. Bunyi yang dipantulkan akan terdengar lebih nyaring. Nah, tuh. Nah, contohnya kita misalnya ada yang maaf, ini ada di kamar mandi, tidak boleh, tapi ya ada yang bersuara di situ terdengar jelas suara kita karena dinding yang kita pantulkan suara itu kurang lebih dari 10 meter, jadi suaranya lebih kuat dengan aslinya ya, lebih nyaring. Nah, lanjut, gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya sehingga sumber bunyi tidak terdengar menjadi tidak jelas. Nah, gaung terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul sekitar 10 sampai 20 meter. Hal ini menyebabkan hanya sebagian bunyi pantul yang tiba bersamaan dengan bunyi asli. Nah, ini contohnya gaung ada kayak kita di ruangan kayak teater ya, kita atau di bioskop itu kita bisa mendengar bunyi gaungnya dengan suara aslinya, tapi dengan bunyi yang tidak terdengar, yang kita dengar kita terima itu agak kurang jelas karena pantulannya di sekitar
20 meter saja. Jadi pantulan yang kita dengar dengan bunyi asli dan dengarnya dia bersamaan, jadi agak kurang jelas ya. Nah, lanjut ada gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi aslinya. Gema terdengar saat jarak antara sumber bunyi dan dinding pantul lebih dari 20 meter. Nah, ini lebih jauh lagi ya. Gema sering terdengar jika kita berteriak di gua, lembah, dan bukit yang jaraknya serta pengucapannya keras dan rapat. Nah, itu ada anak yang lagi berteriak di depan batu keras. Nah, itu bisa begitu ya, suara yang jauh baru ada terdengar suara asli kita agak lama ya, karena jaraknya dia lebih jauh. Bunyi pantul dimanfaatkan untuk mengukur kedalaman laut. Nah, ternyata bunyi pantul itu bisa ada manfaatnya untuk mengetahui kedudukan kapal selam dan mengetahui letak ikan-ikan di laut. Nah, ini untuk para nelayan dia bisa memanfaatkan bunyi pantul. Nah, di mana letak ikan yang paling banyak? Nah, disitulah dia nanti akan menangkap ikan lebih jelas. Nah, lanjut kita kerjasama. Kerjasama bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Itu dari tujuan dari kerjasama ya. Nah, manfaat kerjasama adalah membuat pekerjaan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Dapat menyelesaikan kesulitan bersama serta meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, itu manfaat kerjasama banyak sekali ya, ada tujuan dan manfaatnya. Sekarang tugas kalian tadi sudah yang pertama, ibu ingatkan lagi, menentukan gagasan pokok dan pendukung dalam peta pikiran teks cerita pada buku tematik kalian halaman 46 tadi ya. Bisa mau bikin kotak atau lingkaran, kalian letakkan gagasan pokoknya mau yang di mana, mau di atas atau di samping ya, mau di atas atau di tengah-tengah. Gagasan pendukungnya dia di bawah ya atau di sampingnya. Nah, kemudian menentukan perbedaan gaung dan gema. Di buku tematik kalian ada di halaman 62. Hanya kerjakan nomor 2 saja ya. Itu di dalam kotaknya boleh atau di dalam buku tulis silakan. Ketiga, menuliskan manfaat dari kerjasama. Ada di buku tematik 3 halaman 63 di nomor 3 saja yang dikerjakan ya nak. Oke, terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.